tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Ya roh tercurah, roh tercurah dari surga, amin. Bumi bersuka cita, roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Kan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, Yesus segala raja. Haleluya, puji nama Tuhan. Segala raja, amin. Dia yang memberi kita kemenangan, memberikan dia pengharapan. Kita akan kembali mengangkat satu pujian lagi buat Tuhan. Kita mau bersorak-sorak terus buat kemenangan yang dia sediakan bagi kita semua. Haleluya. Yes, haleluya. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Oh, 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 bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan, yes, bersama kita di dalam cinta. Puji nama Tuhan. Ya. Pada pagi hari ini saya boleh berdiri di sini untuk menyaksikan bagaimana kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami, baik saya secara pribadi maupun rumah tangga kami. Adapun yang mau saya saksikan di sini, ya, saya mau menyaksikan ya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami, khususnya saya dan suami. Jemaat tahu bahwa beberapa bulan yang lalu, ya tepatnya bulan Mei, ya, kami dinyatakan sakit, ya. Dan pada waktu itu saya ingat, ya, hari Jumat kalau nggak salah saya mulai sakit, ya. Waktu itu saya sakit kepala luar biasa sampai muntah berak, saudaraku, maaf ya. Saya nggak pernah ya sakit kepala yang seperti itu, ya. Cuman apa namanya? Saya pikir nih sakit kepala biasa karena hari itu kita habis dari kuburan kalau nggak salah mengubur salah seorang ya saudara kita, yaitu keluarga dari kakak mama Bayu, ya waktu itu. Dan harinya juga luar biasa panas ya. Dan sekira waktu itu tuh hanya karena panas gitu ya. Tahu-tahu ya sorenya sampai sorenya saya nggak mandi ya karena nggak enak ya. Lalu ya singkat cerita ya, hari Minggu kami tetap ibadah ya, karena waktu itu saya ingat ya bapaknya bertugas ya kalau nggak salah. Dan tepatnya juga hari Senin ya pagi saya siap-siap mau berangkat ke sekolah. Waktu itu biasanya kan kita tuh nggak lengkap kalau nggak pakai parfum gitu. Jadi saya semprotkan parfum saya. Ternyata saudara yang kasih, waktu itu saya nggak mencium apa-apa. Saya panggil anak saya, "Ndo, kesini dulu." Saya katakan, "Kenapa mah? Ada nggak bau parfum mama nih?" Katanya. Langsung lari dia saudara yang kasih. Tapi saya nggak apa namanya, cuman nggak apa namanya ya, nggak terlalu
takut gitu ya. Saya berangkat ke sekolah, saudara yang kasih, karena hari itu pertama masuk sekolah karena libur seminggu ya, karena hari raya kalau nggak salah ya. Saya berangkat ke sekolah, saya cerita dengan teman-teman di sekolah sana, saya ini cuma sebentar, saya katakan habis dari sini saya mau singgah di yang tempat kita ngecek ya kesehatan di sana ya. Saya tahu karena saya sudah nggak merasa bau, saya jaga jarak juga dengan teman-teman ya, seperti itu. Jadi saya cepat pulang sekolah, saya singgah di sana di Mendika ya, kalau nggak salah waktu itu saya tes di sana dan ternyata hasilnya saudaraku yang kasih, saya positif ya. Saya positif. Orang di sana menganjurkan ibu kalau bisa ibu cek lagi, katanya di rumah sakit bisa, di rumah sakit polisi bisa, di Siloam juga bisa katanya. Saya katakan dengan mereka di sana, nanti dulu saya pulang ke rumah, saya bicarakan dengan keluarga saya ya, seperti itu. Lalu saya pulang, saudara yang saya kasih, saya cerita dengan suami ya bahwa saya positif. Karena saya positif, saya anjurkan juga dia harus periksa ya, seperti itu. Tapi dia hari itu bertahan, hari Senin tanggal 17 itu. Kalau anak saya Ando dengan Ocha, mereka langsung periksa dan puji Tuhan saudara yang kasih ya, mereka negatif ya, seperti itu. Dan waktu itu karena dianjurkan saya ini ke rumah sakit, saya pikir saya ke rumah sakit karena saya tahu di sana ada kakak saya Budagut ya, seperti itu. Waktu saya mau berangkat, saya telepon dulu ya, kakak mau Bayu, Kak saya ini mau ke rumah sakit karena saya ini positif ya, seperti itu saya katakan. Ayo katanya, saya tunggu di sini karena saya nggak tahu di mana yang poli covid itu, nggak tahu sama sekali saudara yang kasih. Jadi singkat cerita, saya di sana, saya datang ke sana, kakak mama Bayu yang antar ya saya ke poli covid. Sampai di sana saya diperiksa di apa, tapi disuruh sorenya yang screening ya. Jadi hari itu saya di screening, pagi Selasa itu saya di tes lagi, di swab yang ambil di tenggorokan dengan yang di hidung ya, seperti itu. Jadi singkat cerita saya udah kasih ya, memang semua hasilnya positif dan bapaknya baru mau yang hari Selasa itu ya diperiksa dan ternyata juga dia positif ya, seperti itu. Nah, masalahnya lagi saudara yang kasih, saya ini bingung ya. Saya ini ditawarkan apa saya ini mandiri atau di mana gitu. Saya mikir dia karena dia yang sakit ya. Kalau saya nggak yang panas gitu, nggak ada yang panas demam gitu ya. Cuman hilang penciuman dan selera makannya yang nggak ada, yang seperti itu. Jadi saya bingung, saya katakan dengan mereka rumah sakit, saya di rumah ya, isoma di rumah aja, saya katakan seperti itu. Tahu-tahu saudara yang kasih, bapaknya juga keluar hasilnya ya hari Rabu itu, hari Kamis ya, hari Kamis dia baru keluar hasilnya karena habis di swab dan dia positif dan dia tidak bisa dipertahankan di rumah gitu. Saya juga nego dengan mereka di rumah sakit ya waktu itu, gimana kalau bapaknya kami ini ke aja gitu, di rumah atau ke Batu Suli, karena Batu Suli kan dekat gitu dengan rumah, pikir saya. Bilang mereka di sana bapak nggak bisa dipertahankan karena dia sudah meradang katanya parunya. Ya, saya ceritakan dengan itu karena mereka telepon saya karena nomor yang saya kasih nomor saya ya, karena punya bapaknya sering nggak diangkatnya gitu, nggak aktif ya, takutnya nanti kelewat ya, seperti itu. Singkat cerita saudara yang kasih, saya kasih tahu dengan suami, dia mau waktu itu, puji Tuhan ya, dia mau ya berangkat ke rumah sakit, kami dua sama-sama ke rumah sakit. Saya ini sebenarnya ngantar dia waktu itu ya ke rumah sakit, dan sampai di sana saya lihat juga ya mereka di sana ya pertolongannya cepat ya, seperti itu. Lalu saya bingung lagi saudara, karena anak saya sempat menginap di tempat orang ya, mereka nggak berani di rumah
Kalau saya bertahan di rumah, mereka di tempat orang, kan mengganggu orang ya, seperti itu. Jadi saya tanya dengan perawat di sana, gimana kalau saya ini bisa ikut bapaknya juga ya, sama kata mereka bisa. Waktu itu saya langsung pulang ya, saya langsung pulang ambil baju, siapkan segala baju, segala apa. Saya juga berangkat di rumah sakit. Jadi singkat cerita saudara yang kasih, kami di sana ya menginap 9 hari dan saya percaya ya jemaat-jemaat di sini ya mendoakan kami ya. Jemaat di sini ya, keluarga juga ya berdoa ya buat kami. Dan jikalau kami boleh ada sampai saat ini, itu semua oleh kemurahan Tuhan ya, melalui doa-doa Bapak, Ibu, Saudara dan Bapak Pendeta di sini. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Kami sampai di sana, kami dirawat ya, bapaknya yang dirawat, kalau saya enggak ya, karena saya ya seperti itu. Tahu-tahu dia di sana ya, Cigukan ya, Cigukan ada 2 hari atau 3 hari dia di rumah sakit itu mulai Cigukan sebelum kami keluar saudara. Dan sampai tanggal 29 kalau nggak salah kami 2 keluar, sampai di rumah dia juga masih Cigukan. Dan yang Cigukan itu yang yang aneh gitu, katanya bisa bersambung gitu, itu yang hampir napasnya hilang ya. Tapi dia cerita katanya kalau waktu dia seperti itu napasnya hilang, kayak ada sesuatu katanya yang ada di sini. Saya pikir itu saudara yang kasih tidak wajar ya. Ya, orang Cigukan kok bisa seperti itu. Jadi singkat cerita saudara yang kasih, waktu itu saya ingat malam Minggu ya, ini hari Minggu, sorenya itu dia yang saya sempat menangis. Saya tangisin dia. Saudara yang kasih, karena saya ini buta sekali ya soal apa yang obat-obatan segala ya. Saya selalu kontak dengan kakak mama Bayu, saudara yang kasih, waktu itu ya. Jadi kan hampir ya malam itu saya bawa ya dia ke rumah sakit ya, ke UGD. Tapi waktu itu ya karena saya ini panik dan hanya doa saudara, nggak ada lagi yang bisa apa-apa tuh, nggak ada, hanya doa. Dan waktu itu saya ingat saudara yang kasih, saya ambil minyak urapan. Saya taruh di minum, ayo minum Pak, minum, saya katakan seperti itu saudara yang kasih. Dan puji Tuhan saudara yang kasih, itu semua oleh kemurahan Tuhan. Ya mungkin Tuhan melihat kami, ya mungkin rumah kami di sana belum selesai ya. Itu yang pasti ya. Dan waktu itu ya dia tidur ya, malam itu katanya dia cari-cari ya, Cigukan itu kok sampai pagi ya, pagi Senin itu nggak ada saudara yang kasih. Itu luar biasa ya pertolongan Tuhan ya dalam kehidupan kami ya. Tuhan itu baik ya, Tuhan masih memberi kesempatan buat kami ya, tidak ada lain ya untuk melayani ya. Pekerjaan apa yang bisa kami kerjakan di sini ya, itu yang pasti. Puji nama Tuhan saudara yang kasih ya. Itulah kesaksian dan puji syukur juga saya, walaupun saya sakit tapi saya semangat ya. Bukan seperti bapaknya, waktu dia di rumah sakit dia sempat naik terus ya tensinya ya. Karena dia itu kayaknya stres. Stres sampai 170 ya. Tekanannya saya lihat mukanya nih kayak merah semua ya. Kalau tekanannya itu naik ya. Saya tahu karena dia takut disuntik, takut ambil darah, itu yang membuat dia stres kayaknya. Kalau saya enggak, ayo Pak, semangat Pak, semangat Pak, semangat. Saya katakan seperti itu saudara yang kasih. Ya saya di rumah sakit, di rumah saya putar lagu, saya nari saudara, saya joget, saya tidak tahu apa ya, saya tidak itu ya. Puji Tuhan saudara yang kasih, biarpun saya sakit tapi saya yang bisa beraktivitas. Buat kami itu semua kekuatan yang datang dari Tuhan. Dan puji Tuhan juga saudara yang kasih, sebelum kami masuk, saya mundur sedikit ya, sebelum masuk ke rumah sakit, saya tahu di rumah sakit itu kan orang-orang di situ kita nggak tahu. Waktu itu saya doa urapan saudara kasih, saya selalu bawa minyak urapan, bukan yang untuk itu ya mengandalkan itu, tapi ya itulah kepercayaan kita ya. Saya berdoa mengurapi segala apa, pokoknya seluruh ruangan rumah sakit, bahkan
suami saya juga saya urapi dia, saudara yang kasih. Puji nama Tuhan, ya itulah semua oleh kemurahan Tuhan. Dan yang utama di sini adalah doa dari Bapak Ibu di sini. Dan di sini juga saya minta maaf ya, jikalau kita beberapa bulan tertunda karena kami sakit ya. Itu awalnya kan karena kami sakit ya. Walaupun ya awalnya juga saya juga ada minder gitu. Karena waktu itu hari Minggu saya ingat ya, suami saya waktu khotbah itu saya berdoa katanya bahwa satu orang pun jangan, katanya kita di sini kena COVID. Tahu-tahu hari Seninnya kami yang kena, saudara yang kasih. Tuhan izinkan ya supaya dites ya. Puji nama Tuhan, saudara yang kasih. Itulah kesaksian ya dari kami ya. Satu hal yang kita tahu bahwa kita ya dipelihara dan dijaga oleh Tuhan. Yang pasti ya Tuhan masih punya rencana dalam kehidupan kita, itu yang pasti, saudara yang kasih. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita memerlukan Roh Kudus di hari-hari terakhir ini, di akhir zaman. Kita memerlukan pemulihan, roh yang bangkit untuk mengasihi Tuhan, gereja yang bangkit, pribadi yang teguh, yang dahsyat, yang kuat kokoh di hadapan Tuhan. Mari kita minta, kita akan persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita minta kuasa Roh Kudus berhembus di tempat ini, mengalir menjamah setiap kita, memulihkan hati-hati yang lelah, hati-hati yang lesu, hati-hati yang saat ini mundur di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita. Roh Kudus, hadir Engkau di tengah kami saat ini Tuhan. Mengalir dalam setiap hati dan hidup kami. Pulihkan umat-Mu di akhir zaman. Pulihkan gereja-Mu di akhir zaman. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Bapak Ibu, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Biarlah pujian ini menjadi doa-Mu. Minta Roh Kudus mengalir memenuhi hatimu, sehingga cinta mula-mula, kasih mula-mula kepada Kristus tumbuh kembali di dalam hatimu. Semangat untuk mencari Tuhan, mengasihi Dia sampai pada akhir kembali ada di dalam hatimu. Terima kasih Tuhan. Angkat pujian ini menjadi doa kita. Mengalirlah Roh Kudus di hidup kami. Mengalirlah Roh Kudus di hidup kami. Amin. Mengalirlah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkan
tidak mampu dengan kekuatan kami Tuhan. Bangkitkan roh kami Bapa, bangkitkan kasih kami kembali kepadamu Tuhan, untuk percaya bahwa Engkau berkuasa, Kau sanggup memulihkan kami, memulihkan gerejamu, sehingga yang letih lelah lesu bangkit Tuhan. Roh yang padam kembali menyala-nyala bagi Kristus, sampai Engkau datang, Engkau temui kami setia, Kau temui iman di bumi ini Tuhan. Terima kasih Yesus, berfirmanlah bagi kami, berhembuslah Roh Kudus. Nanti Bapak Salih yang akan berdoa buat firman Tuhan yang disampaikan. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Haleluya. Suatu kerinduan kami Bapa di surga. Roh Kudus-Mu adalah kekuatan kami. Roh Kudus yang menjadi pertolongan bagi setiap orang yang merindukan jamaah-Mu. Justru di akhir-akhir zaman ini, Roh Kudus bekerja, berkarya dalam setiap jemaat-Mu. Engkau mengurapi, Engkau menguatkan, dan Engkau meneguhkan iman dan pengharapan kami, supaya tertuju kepada Tuhan yang menjadi sumber kekuatan satu-satunya, penghiburan, damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hanya dikerjakan oleh Roh-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan saat ini, karena kami sangat rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Suara Allah yang mengajar kami, suara Allah yang menasihati kami, suara Allah yang menegur kami, supaya kami, oh Tuhan, dapat mempersiapkan diri kami masing-masing menjelang hari yang besar, hari yang mulia yang kami rindukan, kedatangan Kristus yang kedua kali, yang menjadi mempelai surgawi, yang menjadi raja di atas segala raja untuk memerintah di bumi ini. Karena ini adalah janji-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, oh Tuhan, Roh Kudus-Mu menguatkan kami semua, supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau. Meskipun di tengah-tengah keadaan, situasi, kondisi yang tidak menentu, justru saat itulah Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam setiap hati kami. Kuatkan kami Tuhan, karena inilah satu-satunya yang mampu untuk kami menjalani hidup ini. Terima kasih Bapa dalam sorga, melalui pujian penyembahan kami, Engkau memberkati kami, Engkau hadir di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Bagi jemaat-Mu yang tidak hadir, Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, meneguhkan, supaya satu kali, oh Tuhan, kami bersama-sama boleh berhimpun untuk menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan, menyembah Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal, sehingga kami boleh memiliki kekuatan yang sangat kuat di dalam Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya yang mampu untuk menolong kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus juga memberkati semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Baik yang memimpin puji-pujian, singer, musik, yang berdoa, yang menyampaikan firman Allah, hamba-Mu yang Engkau persiapkan saat ini, Engkau urapi secara khusus, supaya firman-Mu benar-benar menjadi kekuatan bagi kami
Terima kasih Bapa dalam sorga. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan. Kami naikkan, kami persembahkan, serta kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Haleluya, amin. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kepada Tuhan sampai hari ini Tuhan baik. Tuhan memelihara hidup kita. Inilah kasih Tuhan kepada kita Ibu baik dalam Tuhan. Berapun keadaan dunia yang tidak menentu ini, hampir semua orang dalam keadaan susah oleh bermacam-macam sakit penyakit, termasuk kami juga, keluarga kami juga menghadapi keadaan yang sama. Cucu kami juga pernah kena COVID, anak dari Beni, tapi kemurahan Tuhan, kami sisi rumah tidak terkena Ibu dalam Tuhan. Tapi memang merepotkan setelah kami tahu cucu kami kena COVID, kami bergegas-gegas pindah dari rumah. Sampai pakaian dihambur-hambur ambil apa dia. Sebelum cucu kami itu pulang ke rumah, kami harus keluar dari rumah kami. Sehingga kami pindah ke rumah kami Jalan Manunggal. Beberapa minggu kami di sana. Kami periksa 2 kali, semua di swab semua negatif. Itu kemurahan Tuhan. Dan saya juga menghadapi sakit beberapa bulan yang lalu. Saya operasi lagi. Dan saya bersyukur kepada Tuhan. Tuhan baik, Tuhan memberi kekuatan bagi saya, sehingga saya boleh disembuhkan oleh Tuhan. Dan saya percaya ini doa-doa kami kita semua, jemaat di tempat ini berdoa untuk saya, di tengah-tengah keadaan yang sebegitu susah, tapi Tuhan Yesus tetap menolong kita, Ibu dalam Tuhan. Itulah kemurahan Tuhan bagi kita. Sebab itu kita hanya berharap bersandar kepada Tuhan saja dalam setiap langkah hidup kita dalam dunia ini. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya akan membawa firman Tuhan. Pagi ini kita belajar sama-sama tentang mujizat ada jika kita tidak melupakan Allah. Itu judulnya. Kita baca Mazmur pasal 50 ayat 22. Mazmur pasal 50 ayat 22. Kalau sudah saya bacakan. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Bapak Ibu yang disisihi dalam Tuhan, kita harus selalu ingat akan Allah. Karena kita ada oleh karena tangannya, oleh anugerahnya, oleh kasihnya. Ia yang membentuk kita dalam kandungan ibu secara ajaib dan dahsyat. Kalau kita baca dalam Mazmur pasal 39, bahwa Tuhanlah yang membentuk kehidupan kita, dari kita dalam kandungan ibu kita, Dia sudah tentukan hidup kita Ibu dalam Tuhan. Saya baca Mazmur 139 ayat 13. Sebab Engkau lah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya.
Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa Ia pemilik atas hidup kita dan selalu berada dalam segala kebutuhan kita. Kita begitu khusus di matanya. Ia mencukupi segala kekurangan kita. Ia menyegarkan jiwa kita. Ia meluputkan kita dari mara bahaya. Ia menghibur kita. Ia membela perkara kita di hadapan lawan dan mereka yang memusuhi kita. Ia menyertai kita dengan kebajikan dan kemurahan. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Ia menyambut kita dikala kita ditolak oleh keluarga. Ia melepaskan kita dari segala kemalangan. Ia meluluskan apa yang diingini hati kita. Ia mencukupi segala keperluan kita, melindungi kita dari segala macam penyakit, dan masih banyak bagi kebaikannya pada kita yang perlu diutarakan. Itulah kasih Tuhan Bapa dalam Tuhan. Tidak ada yang tidak diperhatikan oleh Tuhan dalam kita menjalani hidup ini. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan selalu menolong, memberi pertolongan bagi kita. Sebab itu Ibu Bapak yang dikasih dalam Tuhan Yesus, baiklah kita terus berharap kepada Dia. Baik dalam keadaan kita suka atau duka, tetaplah percaya bahwa apa yang diberikan Tuhan itu jalan yang terbaik bagi kita semua. Mungkin ada hal yang menyakitkan kita, tapi tujuan Tuhan itu indah bagi setiap orang percaya yang berharap bersandar kepada Dia. Ia tidak memberikan kita hal-hal yang tidak bisa kita tanggung, tapi Dia memberi kekuatan bagi kita. Mungkin kita tidak menanggung, tidak dapat menanggungnya, tapi tangan Tuhan selalu memberi kekuatan bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, mana mungkin kita melupakan Dia jika kita memandang langit buatan tangannya dan memandang alam ciptaannya. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Kita bisa melihat Ibu kasih dalam Tuhan. Kalau saya kadang-kadang pagi-pagi jam 10 itu saya baca firman Tuhan di muka rumah saya, itu ada bangku. Saya melihat seperti saya, aduh Tuhan Tuhan, mangat tuto pi andau tuh, bahalau pi andau, oi mandang, ya, mangat payah andau. Terima kasih Tuhan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau meli alam kanike itu di mangata-ngata. Itulah kita bisa memuji Tuhan dalam Bapak Ibu. Di dalam kita duduk dan merenungkan hal-hal yang baik yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Ya, betapa baiknya Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Saya akan baca lagi pernyataan ini. Yesaya 35 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal 35 ayat 1 dan 2. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga seperti bunga mawar. Ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semara Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semara Allah kita. Itulah kebaikan Tuhan kepada kita. Lewat pandangan mata kita saja kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Melihat gunung, lembah, kebun, orang bisa, saya bersyukur kepada Tuhan.
Biarpun kami berdagang beras, kami tidak pernah beli beras. Karena dari Kapuas itu berasnya banyak, Ibu saudara Tuhan. Tiap saya pulang, saya bawa. Karena beras yang dari Kapuas itu enak. Siam yang kecil-kecil itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kemurahan Tuhan kepada kami. Sehingga sampai beras pun kita tidak beli. Itulah kasih Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan. Saya sejak dulu, Ibu Bapak tahu, saya benar-benar mengabdi diri saya kepada Tuhan. Mungkin saya tidak bisa terlalu berbicara baik, tapi saya yang lain, Ibu, saya dalam Tuhan. Saya terus memberikan kehidupan saya itu untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Biarpun umur saya sudah 64 tahun, mungkin banyak susah juga, tapi semangat tetap ada di dalam Tuhan. Itu yang perlu kita kuatkan dalam hidup kita. Sepanjang Tuhan mengizinkan kita untuk hidup dalam dunia ini, kita tetap melayani pekerjaan Tuhan dengan talenta-talenta yang ada pada kita, Ibu Bapak dalam Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, sepantasnya kita merindukan Dia melebihi apapun yang berada di sorga dan apapun yang berada di dunia, dan bukan melupakan Dia. Siapakah gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, janganlah kita melupakan Tuhan. Mungkin yang kita rasa itu duka yang luar biasa, tapi kalau Tuhan tetap izinkan itu berlaku dalam hidup kita, ada tujuan Tuhan yang baik yang Tuhan akan berikan kepada keluarga kita yang menghadapi tantangan seperti itu. Saya percaya, orang percaya itu pasti diperhatikan Tuhan. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Mungkin rasanya kita susah menerimanya, tapi Tuhanlah yang menentukan yang terbaik bagi kita, Ibu saudara Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, melupakan Allah adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Jadi kalau kita melupakan Tuhan itu sesuatu yang sangat berbahaya, Ibu saudara Tuhan. Kita tidak boleh menganggap tindakan melupakan Allah adalah hal yang biasa. Mungkin kita menyukai berita Alkitab perihal dosa manusia atau menyangkalinya. Tetapi itu tidak berarti lalu dosa itu tidak dihukum Allah, karena kita tidak menyukainya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi kita ini harus mempertanggungjawabkan semua tindakan kita dalam dunia ini di hadapan Allah. Kita harus ingat itu dalam Tuhan. Semua tindakan kita yang kita lakukan dalam dunia ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sebab itu Ibu Bapak dalam Tuhan, janganlah kita melupakan Tuhan. Ingatlah akan firman-Nya, ingat akan perintah-Nya, sehingga kita tidak melawankan hal itu. Karena semua perbuatan yang kita lawan itu akan berdampak segala yang sangat mengerikan bagi kehidupan kita. Dan kita harus bertobat dan tidak melakukannya lagi di dalam kehidupan kita yang akan datang. Apakah sikap melupakan Allah adalah sesuatu yang berbahaya? Seperti halnya dosa yang lain. Jawabnya ya, karena tindakan melupakan Allah melahirkan tindakan dosa yang lain yang mendatangkan murka Allah. Saya akan baca tentang hal ini. Kita baca Roma pasal 1. Roma pasal 1
ayat 28 sampai 32. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas, penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakahan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, kefasikan. Mereka adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Allah, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, tidak mengenal belas kasihan. Sebab walaupun mereka mengetahui tuntutan-tuntutan hukum Allah, yaitu setiap orang yang melakukan hal demikian patut dihukum mati. Mereka bukan saja melakukannya sendiri, tapi mereka juga setuju dengan yang mereka melakukannya. Amin. Itulah kalau tindakan kita melupakan Allah. Karena orang yang melupakan Allah itu orang yang melupakan firman Tuhan, melupakan perintah Tuhan, sehingga dia bisa masuk segala hal-hal kejahatan dalam pikirannya dan melakukannya. Itu tindakan yang melupakan Allah. Tapi kalau kita tidak melupakan Allah, maka kita pasti taat akan firman Allah yang sudah disampaikan Allah kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, baiklah kita jangan sekali-sekali melupakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Baik rencana kita, baik apapun yang kita lakukan, kita tetap berdoa, minta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan bisa menggenapi segala rencana hidup kita. Saya percaya kepada Tuhan. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, saya pernah ceritakan di sini, mungkin Pak Gatang sering doakan dulu. Usaha kami pekerja tambang itu sampai sekarang masih bernego-nego dengan orang lain, Ibu saudara Tuhan. Ada investor datang, ini ada 3 lagi yang mau datang lagi. Dia tanya bermacam-macam. Saya tetap doakan. Saya tidak pernah mundur minta dengan Tuhan. Mungkin Tuhan sekarang ini sedang memilih yang terbaik bagi kami. Mungkin nanti kalau ada orang yang tidak baik, sehingga kami bermasalah dalam usaha itu. Jadi doa saya, Tuhan berikan yang terbaik bagi kami, sehingga kalau usaha ini jalan, tidak menghadapi banyak permasalahan dalam perjalanannya. Kalau kita sembrono memilih orang, maka mungkin bermasalah pada akhirnya kita kesusahan. Tapi kalau Tuhan masih belum memberinya yang terbaik, saya percaya Tuhan sedang memilih sekarang, Ibu Bapak dalam Tuhan. Ya, saya serahkan pada Tuhan saja. Pasti Tuhan memberi yang terbaik bagi kita yang berharap, bersandar. Karena tujuan hidup saya ini, kalau saya banyak uang, saya tidak mau hidup saya sendiri yang senang. Itu tujuan hidup saya. Saya akan menyenangi atau membangun apakah yang perlu lagi. Jadi tujuan hidup itu jangan untuk kita, Ibu Bapak dalam Tuhan. Saya tahu kalau kita berpikir untuk orang lain, Tuhan yang siapkan untuk anak-anak kita, bukan kita lagi. Kalau hati kita tetap menyenangkan pelayanan pekerjaan Tuhan, bukan kita berpikir untuk kita pribadi kita, tapi Tuhan Maha tahu, Dia yang akan memikirkan anak-anak kita. Saya percaya kepada hal itu. Sebab itu saya terus berdoa kepada Tuhan, karena aku tahu Dia memberikan yang terbaik bagi orang yang suka, senang, atau berharap bersandar kepada Tuhan.
Tindakan melupakan Allah tidak mempengaruhi masalah yang sesungguhnya. Masalahnya adalah tindakan melupakan Allah menghapus Allah dari hidup kita. Kita lalu ibarat cabang dan ranting yang terlepas dari pokoknya. Hal ini sangat berbahaya. Kita kelihatannya hidup tapi mati. Allah akan membawa ke pengadilan sikap kita dalam melupakannya. Perhatikan ini, hai kamu yang melupakan Allah, supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Semua tindakan yang melupakan Allah sangat berbahaya, ibu saudara Tuhan. Itu berarti sikap melupakan Allah berbahaya karena tidak menghadirkan berkat dan mujizat Allah, tapi menghambatnya. Siapakah mereka yang disebut melupakan Allah? Mereka bukan para penyembah berhala. Mereka juga bukan ateis, yaitu kelompok yang tidak mengakui Allah. Mereka yang melupakan Allah adalah yang bertelinga tapi tidak mendengar. Nah, itu orang yang melupakan Allah itu. Ini dia katakan di sini. Orang yang melupakan Allah adalah yang bertelinga tetapi tidak mendengar. Kalau kita baca ini di dalam Markus pasal 8 ayat 18. Memiliki mata tapi tidak melihat, memiliki hati tetapi tumpul, memiliki pikiran tapi tidak memikir apa yang dipikirkan Allah. Mereka adalah orang-orang yang taat beribadah, tapi kuasa dan kekuatan ibadah ditolaknya. Berarti bisa juga kita ini, orang yang setia ini bisa melupakan Allah. Iya, kalau kita tahu firman Tuhan, tapi kita melupakan atau kita melakukan atau melawan atau tidak sesuai dengan perintah Allah kita lakukan, kita disebut juga orang yang melupakan Allah. Mereka yang melupakan adalah mereka yang sasaran hidupnya hanya pada hal-hal dunia yang sementara dan bukan hal-hal yang akan datang di dalam kekekalan. Mereka yang menyelidiki firman Tuhan dan menyampaikan dengan semangat, tapi mereka membenci teguran dan mengesampingkan firman Tuhan adalah mereka yang melupakan Allah. Mazmur 50, 16, 21. Siapa lagi mereka yang melupakan Allah itu? Mereka adalah orang yang memahami firman Tuhan secara baik tapi tidak melakukannya. Itu ciri-ciri orang melupakan Allah. Bukan orang yang, kalau orang yang tidak tahu firman itu memang ya sudah melupakan Allah karena mereka tidak tahu. Tapi Tuhan bilang, kita yang tahu firman Tuhan tapi sering melawan atau melanggar, itulah orang yang melupakan Allah. Orang yang pandai mengungkap nama Tuhan tetapi tidak melakukan apa yang Allah kehendaki. Singkatnya mereka adalah orang yang munafik, yang menipu diri dan Allah yang disembahnya. Melupakan Allah tidak berarti kita tidak tahu siapa Allah itu, atau tidak memahami segala jalannya yang ia nyatakan dalam Tauratnya, firman-Nya, hukum-hukumnya, tapi tidak mau menghayatinya dan melupakannya. Inilah hambatan berkat mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita. Mujizat masih ada jika kita mengenal Allah dan melakukan firman-Nya. Saya percaya, ibu saudara Tuhan, saya ajak atau menganjurkan jemaat di tempat ini supaya kita jangan sekali-sekali melupakan Allah dengan melanggar segala sesuatu yang sudah difirmankan Tuhan kepada kita. Karena ada hal yang menuntut kita, ada hal yang akan Allah tuntut dalam kehidupan kita. Tidak mungkin seorang dapat melupakan Allah karena ia adalah ciptaan manusia. Kalau kita merenungkan kalimat ini, tidak mungkin seorang dapat melupakan Allah karena
Ialah yang menciptakan manusia. Lalu kedua lagi, Ia pemilik hidup kita dan selalu berada dalam segala kebutuhan kita. Patutlah segala yang bernapas mengenalnya dan menyembahnya dan bukan melupakan Dia. Kita dikelilingi oleh banyak lambang yang menggambarkan kehadiran Allah di sekitar kita. Terlebih lagi, kesegambaran Allah dan manusia yang tidak memiliki oleh makhluk yang lain. Karena itu, melupakan Allah membuat manusia lebih rendah dari seekor hewan. Melupakan Allah adalah suatu kejahatan, melupakan Allah adalah suatu pelecehan, melupakan Allah adalah suatu kebodohan, melupakan Allah adalah suatu yang sangat berbahaya. Mereka yang melupakan Allah adalah mereka yang bertelinga tapi tidak mendengar, bermata tapi tidak melihat, memiliki hati tapi tumpul, memiliki pikiran tapi bodoh. Itulah orang-orang yang melupakan Allah. Mari, saya percaya jemaat di tempat ini selalu berharap, bersandar dan mengingat Tuhan terus dalam kehidupannya. Saya juga percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus tahu semua kebutuhan kita. Tuhan Yesus tahu sakit hati kita. Tuhan Yesus tahu apa yang kita perlukan. Tuhan Yesus tahu apa masalah hidup kita. Bawalah semua itu ke dalam tangan Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Memuji, memuliakan nama Tuhan. Mungkin pertolongannya lambat menurut pikiran kita. Tapi menurut Tuhan tidak ada yang pernah terlambat. Karena waktu itu adalah waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Sebab itu dengan taat kita sabar. Kita berharap bersandar kepada Tuhan saja. Karena kita tahu Dia memberikan yang terbaik bagi hidup kita. Apapun masalah kehidupan kita, berharaplah kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Bagi orang-orang yang berharap kepada Dia, percaya saja ibu saudara Tuhan. Jangan kepercayaan kita untuk melupakan Allah lagi. Tapi Allah itu baik, Allah itu Maha Kasih, Allah itu melindungi hidup kita dan menyelamatkan jiwa kita. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya bawa pagi hari ini. Biarlah ini menjadi rema atau menjadi pelajaran supaya kita tidak melupakan Tuhan. Karena ada resiko yang kita harus tanggung di hadapan Tuhan. Baik itu dilakukan secara tersembunyi maupun secara terbuka. Karena Dia tahu semua, Dia mencatat semua apa. Juga kebaikan-kebaikan kita Dia catat. Dan kita akan menerima mahkota yang mulia setelah kita kembali kepada Tuhan. Kita menyanyi, saya panggil. Saya rindu menyanyi satu lagu. Engkaulah kebenaran, pakai apa Ibu Yati? Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama
menyembuhkan di wadah kita sakit, yang menghibur kita kalau kita susah. Semua kebutuhan yang kita perlukan dapat dilakukan oleh Tuhan untuk menggenapi segala perintahnya lewat kehidupan kita. Terima kasih ya Tuhan. Demikianlah firman yang bisa saya sampaikan Tuhan. Berikan memberkatinya dalam hati pikiran kami masing-masing, sehingga kami mengingatnya Tuhan dan tidak melupakan Engkau, bahwa segala sesuatu boleh jadi oleh karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, berkati jemaat di tempat ini, berkati usaha pekerjaan mereka, apa yang mereka lakukan Tuhan, Engkau memberkati. Karena kami tahu jemaat ini selalu berharap bersandar kepada Tuhan dan selalu melibatkan Tuhan dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur pagi ini. Haleluya, amin. Kita mengakhiri ibadah kita, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Hanya bagi Tuhan segala pujian, segala hormat, segala pengagungan kita. Kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi Rajaku yang duduk di atas tahta, bagi yang berdomba segala pujian. Dalam kemuliaan meminta selamanya, Engkau yang berkuasa, Raja segala raja. Bagi Rajaku, haleluya, bagi Rajaku yang duduk di atas tahta, bagi anak domba segala pujian. Dalam kemuliaan, dalam kemuliaan memerintah selamanya. Kau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Kau yang berkuasa, Kau yang berkuasa, Raja segala raja. Sungguh benar Bapa, karena Engkau Raja di atas segala raja, yang bertahta di atas segalanya. Segala pujian, segala hormat hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih kami boleh ada di rumah Tuhan. Kami bermazmur bagi nama-Mu. Kami menaikkan pujian kami hanya untuk Tuhan. Kiranya Engkau tetap bangkitkan roh kami, roh yang menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang memimpin dalam pujian, pemain musik yang menyampaikan firman Tuhan juga diberkati, dan seluruh jemaat GBT El Shaddai
yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Bila kami menjadi jemaat Tuhan, menjadi gereja Tuhan yang terus dibangkitkan, dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Hadirat Tuhan yang Engkau nyatakan di tempat kudus-Mu mengalir di dalam hati kami. Kami bersyukur pada saat ini Bapa, Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan yang beribadah dengan sukacita. Dan Tuhan senantiasa menuntun seluruh kehidupan jemaat GBT El Shaddai. Dalam rumah tangga kami, keluarga kami terus dipelihara oleh Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang berjalan di depan kami, membimbing, menuntun segenap kehidupan kami. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetapi kami berjalan seturut kehendak Tuhan, sesuai dengan firman yang Engkau sampaikan. Bagi kami pada saat tidak melupakan Tuhan dalam kehidupan kami, tetapi dalam setiap langkah kehidupan kami selalu melibatkan Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, memberkati kesehatan hamba-Mu, memberkati keluarganya, memberkati apa yang menjadi isi hatinya, kerinduannya, tambangnya ya Tuhan, investor yang Tuhan sudah mereka berkomunikasi, Tuhan yang menetapkan orang yang baik yang dapat bekerja sama dengan baik. Dan berkat Tuhan yang menjadi bagian hamba-Mu dan seluruh jemaat GBT El Shaddai dalam setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan, Tuhan buat berhasil. Ketika kami terus bersama-sama, ketika kami terus bergandengan tangan untuk meninggikan Tuhan, maka Tuhan yang bertindak, memberikan pembelaan-Mu atas jemaat GBT El Shaddai. Yang tidak hadir juga dalam kesempatan ini, Tuhan juga menolong mereka, apapun halangan rintangan mereka, sehingga di hari-hari akan datang bersama-sama dalam ibadah ini. Dan kami tahu Tuhan yang senantiasa kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi karena Tuhan yang melayakan kami, ada perkenanan Tuhan bagi kami. Kami adalah hamba-Mu. Haleluya Bapa, terima kasih. Kami bersyukur pada saat ini Tuhan. Kami akan pulang, tutup bungkus dan kuasa, sertai kami dalam setiap perjalanan kami, sehingga kami tiba di rumah dengan pertolongan anugerah cinta kasih Tuhan. Minggu depan dalam jam ibadah yang sama, Tuhan juga memberkati, mempersiapkan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Kami masuk di rumah Tuhan, kami pulang membawa berkat Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Yakub yang menjadi bagian kami semua. Anak-anak-Mu yang sudah membawa persembahan, baik itu kolekte, ucapan syukur, perpuluhan, apapun itu semua yang dibuat oleh tangan anak-anak-Mu diberkati Tuhan. Kami juga serahkan kegiatan Rakerwil yang ada di Sampit pada hari Selasa. Hamba-hamba Tuhan yang berkumpul bergabung rapat kerja wilayah ini, Tuhan memberkati untuk perkembangan kemajuan pelayanan yang ada di GBT Sinode GBT, khususnya di wilayah 3 Kalimantan Tengah dan Selatan. Kami serahkan bangsa ini, memberkati pemerintahan kami, memberkati anak-anak Tuhan, memberkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ambil bagian dalam pelayanan diberkati. Kami bersyukur Bapak, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari kau dan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Cinta kasih dari Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kita mulai sekarang dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Rajaku yang duduk di atas tahta. Saya mohon kesediaan ibu-ibu untuk bisa bertahan sebentar karena ada yang akan kita bicarakan
nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.